Assalamualaikum sahabat lover yang pastinya berhati tidak sombong dan juga tak lupa dengan sang pencipta. Semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers yang telah mengeklik video ini, yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuh Subang yang sesungguhnya. Dan kalau begitu mari kita kawal kasus ini hinggalah tuntas. Terbaru yaitu info terkini kasus Subang, menohok jawaban polisi tentang misteri anjing pelacak gonggong dan gigit Danu. Mulut kotor Yosef bungkam 1000 bahasa. Namun sahabat lover, sebelum kita lanjut bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang terus berjalan hingga saat ini memasuki bulan ke-9. Meskipun tim penyidik belum menetapkan satupun tersangka pelaku, masyarakat masih percaya dan menaruh harapan besar kepada kasus Subang segera terungkap. Belakangan masyarakat kembali mengorek dan mempertanyakan berbagai informasi lama dan misteri tentang kasus Subang. Salah satu misteri dalam kasus Subang adalah kejadian saat anjing pelacak dikabarkan menggonggong dan menggigit seorang saksi, yaitu Muhammad Ramdanu alias Danu. Hal itu pernah diungkap oleh Yosef juga baru-baru ini. Mengapa anjing pelacak menggonggong dan menggigit? Inilah jawabannya. Dijelaskan mengenai kekaitannya gonggongan dan gigitan anjing pelacak K9 dengan alasan polisi belum menetapkan tersangka. Saksi memang berada di TKP. Malam itu semua saksi yang dimintai keterangan dihadirkan di rumah TKP, termasuk salah satunya Muhammad Ramdanu. Sebelum Danu diendus, anjing pelacak tersebut dienduskan barang yang lain. Waktu Danu digonggong dan digigit, ada seorang saksi yang berada agak jauh dari TKP. Namun saat ini sudah punya jawaban mengapa Danu saat itu digonggong dan digigit oleh anjing pelacak. Polisi dengan profesionalisme yang dimiliki dan pengalaman menggunakan anjing pelacak K9 ini tentu sudah tahu terkait hasilnya. Polisi sampai saat ini belum mengungkap tersangka, artinya tidak cukup menentukan seseorang menjadi tersangka hanya berdasarkan gonggongan dan gigitan anjing pelacak. Bila dikaitkan dengan pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP, tentang alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Semua harus ada sinkronisasinya atau kesesuaian. Jika misalnya dalam sebuah tindak kejahatan ada seseorang yang diberi kesaksian bahwa si A pencuri, polisi harus bisa membuktikan betul tidaknya seseorang itu memberi kesaksian. Sebab tidak menutup kemungkinan saksi yang memberikan keterangan ini berbohong atau melakukan fitnah. Polisi pasti melakukan upaya cross-check atau menanyakan kepada saksi lain atau melihat data pembanding lain seperti CCTV. Kembali ke anjing pelacak menggonggong dan menggigit Danu, saat itu pihak kepolisian tidak langsung menganggap ia adalah pelakunya. Karena kembali ke pasal 184 harus ada kesesuaian di antara keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk. Dan menanggapi soal bocoran CCTV tentang saksi lain di kasus Subang yang beredar, ia mengatakan tangkapan CCTV tidak bisa dijadikan dasar untuk pihak kepolisian menetapkan langsung. Ini hanya sebuah ilustrasi. Keterangan yang diberikan saksi biasanya dikonfrontir dengan saksi lain. Kemudian juga soal gonggongan dan gigitan anjing tetap harus ada kesesuaian dengan hal-hal lain. Apabila ada orang yang merasa gugup atau takut pada anjing pelacak tersebut, maka anjing pelacak itu akan mengetahuinya. Itulah yang mungkin terjadi saat Danu terendus oleh anjing pelacak. Saat itu kabarnya Danu terendus oleh anjing pelacak setelah anjing pelacak mengendus helm yang sering digunakan oleh salah satu korban khususnya, yaitu Amel. Nah, jadi memang helm itu keberadaannya sering dipakai sama si D atau Danu. Tapi alasan anjing pelacak itu adalah sebuah kedekatan yang lebih daripada keluarga. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.